Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya di masa pandemi ini. Semua kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya Zainab, jurusan Pendidikan Matematika 5 semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi komposisi. Pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih fungsi komposisi itu? Bentuknya seperti apa sih? Nah, fungsi komposisi itu pernah kita dengar di waktu kita masih sekolah tingkat SMA atau SMP ya. Kalian juga pasti pernah menemukan lebih dari satu fungsi matematika. Lalu, apa yang bisa dilakukan dengan dua atau lebih fungsi matematika tersebut? Nah, dari dua atau lebih fungsi matematika tersebut, kalian bisa menurunkan fungsi baru yang merupakan hasil dari operasi fungsi komposisi. Lalu, apakah fungsi komposisi itu bukan? Mari kita bahas lebih lanjut mengenai komposisi. Nah, definisi dari fungsi komposisi ini adalah merupakan operasi yang digunakan pada minimal dua fungsi untuk melahirkan sebuah fungsi yang baru. Notasi dari fungsi komposisi adalah seperti huruf O atau 0. Lebih spesifiknya sih lebih kayak angka bukan angka sih ya, lebih ke huruf 0 atau sering disebut dengan bundaran atau komposisi. Contohnya, apabila terdapat dua fungsi yaitu fx dan gx, maka f bundaran g x atau dibaca fungsi f bundaran g maka dapat dikerjakan dengan cara memasukkan fungsi g ke dalam fungsi f. Nah, dalam fungsi komposisi ini ada syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Jika diketahui A sama dengan A1, A2 dan A3, B sama dengan B1, B2, B3, dan B4, dan C1, C2, C3, maka fungsi A ke B dan B ke C didefinisikan seperti diagram berikut. Nah, dapat kita lihat pada diagram pertama, di diagram bagian pertama, ada A yang bagiannya tadi adalah A1, A2, dan A3, dan di bagian B terdapat B1 sampai B4. Nah, maka fungsi A1 sama dengan B2, fungsi A2 sama dengan B1, dan fungsi A3 sama dengan B3. Pada diagram kedua, di bagian B terdapat B1 sampai B4. Nah, selanjutnya terdapat di bagian C ada C1, C2, dan C3. Maka fungsi dari B1 sama dengan C2, B2 sama dengan C1, dan B3 sama dengan C3. Dari kedua diagram di atas, dapat diperoleh fungsi yang memetakan langsung dari A ke C sebagai berikut. Ada di bagian diagram A, B, dan C. Maka, fungsi A1 sama dengan B2 dan B2 sama dengan C2 sehingga G bundaran F A1 sama dengan C2. Sampai ke G ada fungsi B3 sama dengan C3 dan fungsi B3 sama dengan C3 sehingga G bundaran F A3 sama dengan C3. Jika fungsi yang langsung memetakan A ke C itu dianggap fungsi tunggal, maka diagramnya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di G bundaran F ada itu A, C, maka G bundaran F kali A1 sama dengan C2 dan sampai ke G bundaran F A3 sama dengan C3. Maka fungsi tunggal tersebut merupakan fungsi komposisi dan dilambangkan dengan G bundaran F, dibaca fungsi G bundaran F. G bundaran F adalah fungsi komposisi dengan F dikerjakan lebih dahulu dari G. Nah, fungsi komposisi tersebut dapat ditulis G bundaran Fx sama dengan G Fx, F bundaran G sama X sama dengan F Gx. Dapat kita lihat di diagram A, B, dan C. Sedangkan untuk F bundaran G dibaca fungsi F bundaran G. Jadi,
F bundaran G adalah fungsi komposisi dengan G dikerjakan lebih dahulu daripada F. Kita perhatikan pada diagram di bawah. Nah, untuk lebih memahami tentang fungsi komposisi ini, kita dapat mempelajarinya dengan contoh soal di bawah. Pertama, diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1 dan gx sama dengan x2 ditambah 2. Nah, tentukan G bundaran fx dan tentukan F bundaran gx dan apakah berlaku sifat komutatif pada G bundaran F sama dengan F bundaran G. Nah, penyelesaiannya. A. G bundaran fx sama dengan G fx sama dengan G 2x dikurang 1 sama dengan 2x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan yang di dalam kurung ini kan ada kuadratnya ya. Nah, jadi di yang 2 kuadrat dari 2x adalah 4x kuadrat sama dikurang 4x ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Kemudian yang B, F bundaran Gx sama dengan Fgx sama dengan Fx pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali atau dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan yang 2 itu dikalikan ke dalam kurung 2 dikali X2 pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 2 dan 2 dikali 2 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 4X pangkat 2 ditambah 3. Hasil 3 ini 4 dikurang 1. Nah, yang C jawaban dari yang C adalah tidak berlaku sifat komutatif karena G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Untuk contoh kedua bisa dilihat lagi. Selanjutnya, nomor 2, diketahui fx sama dengan x pangkat 2, gx sama dengan x dikurang 3, dan hx sama dengan 5x. Tentukan f bundaran dalam kurung g bundaran h x, tentukan f bundaran g bundaran h x. Apakah f bundaran g bundaran h sama dengan f bundaran g bundaran h? Kenapa? Nah, penyelesaiannya F bundaran G bundaran H X sama dengan, misalkan Px itu sama dengan G bundaran H kali X sama dengan G dikali H X sama dengan 5 sama dengan G dalam kurung 5X sama dengan 5X dikurang 3. Nah, soalnya menjadi F bundaran G bundaran H X sama dengan F bundaran P kali X sama dengan F Px sama dengan F 5X dikurang 3 sama dengan 5X dikurang 3 pangkat 2. Maka 5X dikurang 3 ini difaktorkan. Nah, hasilnya adalah 25X pangkat 2 dikurang 30X ditambah 9. Yang B, F bundaran G bundaran HX itu sama dengan, misalkan SX itu sama dengan F bundaran G dikali X sama dengan F Gx sama dengan F dalam kurung X kurang 3 sama dengan X kurang 3 pangkat 2. Nah, soalnya akan berubah menjadi F bundaran G bundaran H kali X sama dengan S bundaran H kali X sama dengan SHX sama dengan S dikali 5X sama dengan 5X dikurang 3 pangkat 2 dan difaktorkan lagi seperti yang di atas. Hasilnya menjadi 25X pangkat 2 dikurang 30X ditambah 9. Nah, jawaban dari yang C adalah ya, F bundaran G bundaran H dikali X sama dengan F bundaran G bundaran H dikali X sebab berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya ada nilai fungsi komposisi dan komponen pembentuknya. Untuk menjelaskan nilai fungsi komposisi terhadap komponen pembentuknya dapat dilakukan dengan dua cara seperti berikut. Yang pertama, dengan menentukan rumus komposisinya terlebih dahulu, kemudian disubstitusikan nilainya. Yang kedua, dengan mensubstitusikan secara langsung, nilai pada fungsinya akan dicari. Untuk lebih memahaminya, kita langsung ke contoh soal.
Pertama, diketahui dua buah fungsi yang dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x dikurang 1 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4. Nah, tentukanlah nilai dari fungsi-fungsi komposisi tersebut. Yang A, G bundaran F dikali X, maka penyelesaiannya itu sama dengan G fx sama dengan G dalam kurung 3x dikurang 1 sama dengan dalam kurung 3x dikurang 1 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan yang 3x dikurang 1 tadi difaktorkan, kemudian hasilnya menjadi 9x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 9x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 5. Kemudian yang G bundaran F dikali 1 sama dengan 9. Nah, masukkan nilai X-nya yang tadi nilainya adalah 1. Kemudian 9 dikali 1 pangkat 2, 1 pangkat 2 nilai dari X sama dengan 6 dikali 1, satunya adalah nilai X ditambah 5. Sama dengan 9 dikurang 6 ditambah 5 sama dengan 8. Yang B, F bundaran G dikali min 2 atau F bundaran G yang nilai X-nya sama dengan min 2 sama dengan Fgx sama dengan F dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4 sama dengan dikurang 1 sama dengan yang 3 dikalikan ke dalam kurung, maka menjadi 3 dikali X pangkat 2 menjadi 3X pangkat 2, 3 dikali 4 menjadi 12 dikurang 1 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 11. Yang F bundaran G, nah nilainya untuk memasukkan nilai X-nya maka sama dengan 3 dikali min 2 pangkat 2. Ini adalah nilai dari X ditambah 11 sama dengan min 2 pangkat min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 karena min dikali min akan menjadi positif, maka 3 dikali 4 tambah 11 hasilnya menjadi 12 ditambah 11 sama dengan 23. Yang C, G bundaran fx sama dengan 9x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 5, maka sama dengan 9 dimasukkan nilai X-nya tadi, maka 9 dikali min 3 pangkat 2 dikurang 6 dikali min 3 ditambah 5, maka hasilnya menjadi 81 ditambah 18 ditambah 5 sama dengan 104. Nah, di cara yang kedua akan lebih menjadi mudah. Yang A tadi itu agak sedikit panjang jalannya kan. Nah, ini menjadi lebih sedikit pendek. Yang A, G bundaran F nilai X-nya 1 sama dengan, langsung kita masukkan dari nilai dari fungsinya. Yang G F yang X-nya tadi kan nilainya belum ada. Nah, sekarang nilainya sudah ada yaitu 1. Sama dengan G dalam kurung 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan G dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian yang B, F bundaran G, nilai X-nya adalah sama negatif 2 sama dengan Fg min 2 sama dengan F yang min 2 pangkat 2 ditambah 4, maka F-nya 8 sama dengan 3 dikali 8 dikurang 1 sama dengan 23. Yang C, G bundaran F nilai X-nya min 3 sama dengan G F min 3 sama dengan G 3 dikali min 3 dikurang 1 sama dengan G min 10 sama dengan min 10 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 104. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.